Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd la hawla wa la quwwata illa billah. Wa masyayikh wa kiai wa habis sepuh sedaya ingkang kawula mulyakaken wa pejabat wa pimpinan Kabupaten Ponorogo khusus ini konco kula sedherek kula sing potongane ingkang lha iya masa potongan model apa potongan kok jenenge molat iku kaya cah cilik sing molat Wakil Bupati yang kalau dulu disebut asmane Bunda, mugi-mugi tetes bundanya konco-konco sak Ponorogo. Ketua, oh ngoten nggih. Entah-entah anggota dewan sedaya mawon ingkang berkenan rawuh wonten dalu punika sebagai penting mugi kerawan panjenengan terus binae rencana jamaah ingkang sami rawuh wonten dalu punika. Roh hadirin hadirat dengan Allah muliakan hatungan agung senau soal kita dalam soal mungkin mengurangi hikmah dan situasi positif yang sampun panjenengan bangun mulai awal dan yang kita kalah tentunya moga-moga teman kita ini benar-benar merupakan sesuatu yang bermanfaat fikir wa dunia hatta akhirah. Aslinya sudah berbagai pengen jadi begini. Sebabnya lowong menangis suwi tasaburannya watawa. Ternyata ini adalah satu antisipasi supaya THR-nya tidak double. Masuk. Konsen Bupati Melu hitungan banget. Tapi muka-muka kambing rakyatnya, kambing masyarakatnya jadi benar-benar memiliki niatan yang tulus dan pada akhirnya selalu didampingi oleh taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Kongkos Doyo pimpinan Kabupaten Ponorogo di Estu tansah dikontahi Wilujungan. Oh iya, jelas. Loh, Bupati ini loh, kayak gini duit. Makanya kalau mau menghanjar, kalau mau awas, asal diundang ke Ponorogo, Masya Allah. Tapi tak apa-apa, sate ini Ponorogo tetap yang terbaik. Nah, ini tak masalah. Karena begitu tak apa-apa, sebenarnya bisa dari sahur. Orang-orang yang tahu lo muliakan. Acara mau apa, Pak? Acaranya apa? Ngajinya apa? Maksudnya ngajinya apa? Ngawas. Ya muka-muka pokoknya sambil kabeh di ngapura ya Allah Ta'ala. Mumpung ini bulan Ramadan, ini adalah syahrul maghfirah, ini adalah syahrul Quran. Muka-muka awal di kabeh untuk berkait bulan Ramadan, sedoyo kalepatannya awal di kesalahannya awal di zahir batin, muka-muka dibusakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini moga-moga merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa Pak Arani sedikit ya karena wong kula sing kiai mon mboten pate amal apa meneh sing gak pate kiai. Nggih. Sajane amal bulan Ramadan niku super istimewa. Artinya walaupun mungkin itu adalah rutinitas kita, tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan maka pahalanya akan sangat berlipat ganda. Misalnya dengan sholat, misalnya dengan sodako atau apapun itu tentunya,
kalau masuk di bulan Ramadan semuanya serba dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam, semua amal yang bisa kita lakukan itu selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Al-hasanah bi asyri amsalih. Satu kebaikan, satu hal positif yang bisa kita lakukan itu mungkin berlipat ganda sampai 10 kali lipat. Bahkan ila sab'ini dhifin, atau bahkan mungkin sampai 700 kali lipat. Atau di kitab-kitab yang lain ila masya Allah sampai lipatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lah untuk puasa ini sing awake dhewe gak patek poso. Poso niku mergo enten iqamatis shaum. Jadi poso itu nek padha karo salat, bukan hanya sekedar fikih salat. Makanya bahasanya Kanjeng Nabi, inna ummati la yazalu bi khair ma aqamu syahra Ramadan. Kita semua ini insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama kita bisa iqami syahri Ramadan. Benar-benar menegakkan, melakukan puasa sebenar-benarnya. Nah itu sulit. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya adalah pertanyaan para sahabat. Di antara hal-hal sulit itu yang paling penting apa yang tidak kita lakukan? Wa ma khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Dianggap tidak menghargai, tidak menghormati, tidak melaksanakan keharusannya di bulan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah, intihakul maharim. Ketika kemudian kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Artinya gini, boleh. Sampeyan itu salah, ya tidak masalah. Tapi tolong jangan salah, jangan melakukan dosa-dosa yang gawat di bulan yang sangat spesial ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila fihi zinan aw syariba khamra, siapapun yang melakukan dosa-dosa besar di bulan Ramadan, la'anallahu wa man fis samawat ila mislihi minal haul. Siapapun yang melakukan kesalahan berat di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan seluruh penghuni langit sampai puasa tahun depan, sampai Ramadan berikutnya. Permasalahannya, fa in mata qabla ayyudrika syahra Ramadan. Kalau kemudian di pertengahan tahun depan kita tahu-tahu hatam, tahu-tahu game over, pemain itu sampai harus mencolok. Kok tahu-tahu awal dhewe modal, paling. Maka falaisat lahu indallahi hasanah yattaqi biha anna. Maka bisa dipastikan kata Rasulullah, kita tidak punya pahala yang bisa kita andalkan untuk menjadi antisipasi neraka. Karena begini, izul dunia itu bil amwal, tapi wa izul akhirah bisalihil amal. Kita kalau mau dihargai, kalau mau istimewa di dunia, maka mohon maaf memang rekeningnya harus agak sehat. Makanya kalau ini bupati gak pakai sehat rekeningnya, jadi ya uang itu ngentai ya. Apa mana masalah, gak usah dibahas lagi. Ngaji ya itu. Nang dunia, dimanapun sudahlah. Orang mau sebusuk apapun, tapi kalau rekeningnya sehat, itu tetap dihargai orang. Ono wong super soleh, tapi gak duwe apa-apa. Kabeh wong super ruwet, tapi rada duwe apa-apa, terus ketambahan loman.
Pilihan bupati. Ya saya agak lagi. Pilihan lurah, maksudnya ya. Ono kiai ahli poso, yakni poso sunat maksudnya, mujahadah saged, kiai wiridan saged, terus Quran saged, ngaji istiqomah, bakhil, pelit, apa meneh gak duit, kambil uang super ruwet, duitnya oke, Jumatan tak tahu, apa meneh jamaah, sholat id madhep ngetan. Tapi Roman loh, sugih Roman, ini nyalon lurah sendiri sendiri. Ruwet. Nah itu masalahnya. Makanya izud dunia bil amwal. Tapi apapun wa izzul akhirah, nek awake dhewe pengen mulya, pengen gagah nalika sowan Allah Subhanahu wa taala bisalihil amal. Ada beberapa riwayat bikasratil amal. Maka memang kita harus punya tabungan yang cukup untuk kita bawa ke sana. Maka naudzubillah kalau kemudian dosa-dosa kita tidak dimaafkan di bulan yang sangat istimewa ini. Ini bulan, ini pengiran pas gati-gati pol, siapapun dimaafkan. Makanya disebut syahrul Ramadan, syahrun awalul rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. 10 hari pertama yang sudah kita lewati dengan penuh semangat dia kan sudah. Itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di hari terakhir sampai sesuk bodoh, yaitu berarti Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir ini Allah akan mencabut nama kita dari neraka. Allahumma. Makanya malaikat Jibril tegas mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Sangat sial ada hamba, ada orang yang menangi Ramadan entek tapi durung entuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, di hadis yang lain, suatu ketika para malaikat itu tanya sama malaikat Jibril, umat-umat yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama nek asmane kanjeng Nabi disebut, jawaban paling enggak ben gak sial, ya kan ya? Terusane saking abdul tak terusnya saya ben wong kono aku ora paham. Sial adalah orang yang menangi Ramadan, kemudian Ramadan berakhir belum dimaafkan oleh Allah. Kemudian syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Sangat sial ada anak yang tidak berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau minimal salah satunya, padahal jibure, padahal ijib ono, di mana berbakti itu pahalanya pasti surga. Pasti super sial ono anak kemudian tidak siap, tidak mau, tidak tergerak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, atau mungkin dia hanya menangis salah satunya padahal berbakti itu pahalanya mesti surga. Yang ketiga disebut sial adalah alladzi idza dzukirta indah falam yusalli alaik. Orang yang namamu disebut kemudian dia tidak baca sholawat kepadamu, pasti sial. Artinya pasti sial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Tak terus nih, aku mau terus cerita apa mau lali ya. Kok wah wis dadi lho kae. Ternyata wong kono kok padha ambek berdiri wis pokoke anggere loman duwe-duit mbok bentuke piye kan gak cocok. Cocok, Pren. Apa maneh? Gak dulu ini mau welas nanya bisa welas terang. Tapi tadi menunjukkan bahwa konco-konco Ponorogo tetap melihat bahwa harus ada sesuatu yang kita pilih bukan hanya karena
Nah, luar biasa Pak, istimewa. Itu gak mungkin jadi model gini. Artinya lek modal api itu, model niat baik itu berat Pak. Kok kok jadi, Masya Allah. Masya Allah. Harus sampai lari lupa sampean. Artinya jangan sampai lupa dengan apa yang panjenengan sumpahkan untuk mereka semua. Gini. Jadi mumpung sama tidak ngomongin lurah, aku malah lali ngaji. Mau asli aku ngaji apa lali aku. Kira-kira dia ngomongin lurah. Inna khiyarun nas min adzari syar'i, bahwa orang terbaik dari kacamata agama, kacamata syariat itu adalah alladzina humul ladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Adalah orang yang benar-benar membangun pribadinya secara menarik, kemudian punya kelayaan untuk ditertari. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Apalagi kalau kebetulan orang tersebut adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk memiliki satu jabatan penting di lingkungannya, memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakatnya. Ya contohnya kayak Mas Ferni dan aku demi jam aku biar kenalin aku sampai saat ini tetap saya sesali itu ini ceritanya gitu. Artinya bahwa harus selalu sadar betul seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang dia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik, dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayaan untuk ditertarik. Karena begini, qad yanzalikuna ila suwarin minal ghildah wal jafwah hina yakununa matlubin la talibin. Ini cerita kita Pak, ini cerita kita. Makanya semangat karena undangan itu kan ngaji Pak, maka kita akan ngaji. Karena begini, tidak jarang alias rada sering atau malah oke. Tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo ini, tapi ini ngomongan kita. Jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak tendensius untuk ngomong ini. Ini ngomongan kita. Karena kadang-kadang ya semuanya lah penai. Kadang-kadang uang itu nek belum jadi apa-apa luar biasa apike. Tapi nek wis jadi apa-apa atau bahkan wis jadi sopo yang zalikuna ila suarin minal ghilzati wal jafwah. Tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul. Mulai aut-autan, sakarepe dhewe, gak kena dijak omong. Hina yakununa matlubin. Oh kalau nggak punya uang itu bukan penyakit ya. Pemimpin tidak harus selalu punya uang. Saya hanya ngomong kalau nggak punya uang itu normalnya sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan, yang dituntut adalah niatan yang baik, an-nushu lil ummah, niatan yang baik untuk masyarakat. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik ke arah yang tidak baik? Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digulai angel ya karuan. Nah itu. Tapi insya Allah kancamu sitok ini Lah wong kula winginane niku wong megal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ono bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ini lho. Dolanan ini ya. Kalian ya. Kok ono bupati model ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapok du. Lah bupati model ngono kuwi insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma dengan lengkap hadiri rakyat. Pulau jenengan ini pada rakyat. Kita ini semuanya memiliki skala nopo ya. Artinya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma
Pun awake dhewe ngajine nyap ngomongin bupati. Bupati biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ternyata tentu masalahnya. Awake dhewe jadi rakyat. Kalau saya kemutan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah dan qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dari Allah Ta'ala. Awalnya ngeten, ana malikul muluk. Saya ini presidennya presiden, rajanya raja, bupati ini bupati. Qulubul muluk biyadi. Semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah Ta'ala perso kabeh sampai opo semono ning otaknya para pemimpin itu dan perencanaannya para pemimpin Allah perso semua. Faman ata'ani ja'altuhum alihi ni'mah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altuhum alihi nikmah. Nikmah itu sing awal itu nikmah gawe ain, sing kedua kuwi gawe qaf. Nikmah. Maka ketika kemudian kita secara personalitas, secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita nelongso dari hari per hari. Itu kabeh awake dhewe sebagai rakyat. Makanya gawe pengiran kalau tashghulu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian membuat satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Kalau tashghulu qulubakum bisabil muluk. Walakin tubu ilayya. Sudahlah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ada sangka perintah kan ngedoi larangane utawa cegai Allah Subhanahu wa taala. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati terdalam. Itu yang paling penting. Karena wis dadi ngeten iki ada membentuknya genek. Wis ora paham sakjane kalau ora diapakne wis gak paham. Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Ponorogo ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik, pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo. Allahumma amin. Saya ingat sih, walhasil kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan. Kan satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Jawabannya, nadhara ilaihim wa 'afa anhum wa ghafara lahum. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Tapi illa arba'ah, kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang. Yang pertama siapa? Mudminu khamrin. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Jidem-deman di bulan Ramadan. Insya Allah kau ini. Di seneng gini. Yang kedua, akun liwalidayhi, anak yang durhaka tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan. Apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, qati'ur, siapapun di antara kita yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan di bulan seistimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahid. Musyahid
Wa mal musyahin ya Rasulullah. Wa manil musyahin ya Rasulullah. Musyahin itu siapa Nabi? Al-musahin alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Orang yang nyatu jangan biasa nyatu nenengi. Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan temannya. Orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain, yang tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya, itu adalah al-musyahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan? Muka-muka awal diri kan lebih 4 kelompok. Dan pada akhirnya rahmat Allah Ta'ala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kalau itu suatu ketika Iblis itu pimpinan kita semua. Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad SAW, di mana umatnya bahkan Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sama itu dosa, sudah tahun, 70 tahun, satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu menggoda itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Kata Iblis, ma'ajazani banu Adam. Tidak bisa, saya tetap akan punya banyak teman. Fala yu'jizuni fi salas. Minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka. Ditanya, apa itu? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, gem-geman. Sampai kiamat, gem-geman ini akan tetap menarik. Padahal kata Iblis, idza sakiya ahaduhum akhadna bi khizamatihi faqudna haitsu nasha'u wa 'amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang naudzubillah min dzalik kemudian mabuk, kemudian hilang akalnya, hilang nalarnya karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kata Iblis, ketika dia sudah mulai mengkonsumsi, langsung bunbunannya kacau. Akhadna bi khizamatihi. Khizamah ini bunbunan. Apa bahasa Ponorogo? Sami. Bunbunan. Kan saya bunbunan dengan bunbunannya kacau. Ada. Faqudna haitsu nasya'u. Kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau. Fa'amila bima ahbabna. Kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata Iblis, ini mesti menarik kan? Ini selalu sesuai harapan. Artinya harapan Iblis. Makanya tadi di awal saya ngomong, angel ngatasi Iblis. Misalnya awal dulu gak mendem, Iblis diindui jimat yang kedua. Yang kedua apa ya? Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Kalau dia itu kebetulan Pak Kaji atau bahkan Pak Kiai, kan orang teman-teman, atau malah belas gak tahu medem, maka dia ambil jalur lain untuk mengajak Pak Kaji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa itu? Diajak gampang ngamukan. Ya. Ciri-ciri wong ngamuk sing sesuai arahannya Iblis. Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa 'amila bima ya'lam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi,
maka dia akan ngomong yang tidak sesuai fakta. Dia akan melebih-lebihkan apapun yang penting bisa menegaskan emosi, menegaskan kemarahan, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayakan dimaafkan. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan atau dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Makanya kata-kata para ulama, iyyaka wa izzatal ghadab fa innahu yufdi ila dhullil irtifa. Iyyaka wa izzatal ghadab. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang suka marah. Kamu harus tahu, ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan lepas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu, setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan bingung, panik, cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi ataupun di media sosial, yang ngamuk luar biasa sesuai bingung. Kami atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ada berapa banyak? Ngamuk nendang omah wong, nendang sopo, bahkan bedil sopo. Kemudian besoknya kami mohon maaf. Ini sudah sesuai rancangannya iblis. Karena ketika kita emosi, maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Yang ketiga, lah ini kabeh. Ini meh kabeh kena penyakit iblis atau godaan iblis yang ketiga, bahaya kok. Wa nubakhiluhu bima fi yadihi. Saya akan pastikan semua anak Adam punya watak bakhil, pelit, medit, apa namanya? Cetil, metikil, apa? Meleki, apa enggak? Hanya oh dia akan cetil. Saya akan pastikan dia akan jadi pribadi yang bahasa halusnya gemi. Man, onten. Wa nubakhiruhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Akan selalu kami bangun hal-hal yang sebetulnya dia sama sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sampeyan tahu kan? Sakjane sampean duwe niatan besar untuk berbagi. Tapi ngomong ya Allah mulai kakek iki sampeyan ini. Misalnya sampean delok ana wong njaluk ning omahe tanggane. Ana wong njaluk nang omahe tanggane, ngarep omahe tanggane. Kowe ngomong ning atimu iki golek mau ning aku, gak keri 20.000 lah. Tapi dasar kekuatan awakmu buka dompet enek 5.000, 20.000. Sigane 5.000 sing metu. Tahu apa gak? Tahu. Itu maksudnya. Wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Kok mau 20.000 ini? Iki 5.000 lah harus cukup ini. Nanti. Oke. Benar-benar kita sudah sejalan dengan iblis. Cocok. Ini pun on track. Akhirnya iblis tak tahu, ya, iblis paham ya. Yang pertama apa? Jurus iblis, mabuk, mendem. Yang kedua, ngamukan. Yang ketiga, itu adalah jurus untuk mengajak kita semua menemani dia ngopi di neraka. Ya, wes ya. Kenapa? Panas kok, panas. Nah, kok ngopi nih kono? Tapi itu ngerti. Ngopi nang kono itu kopi ini duduk. Apa yang kita lihat setiap hari di sini. Kopi di sana itu adalah keringat orang-orang yang ada di sana plus nanah dan darahnya. Itu menu kopinya di sana. Yo kayak somile enak juga. Enak juga, tapi dijamin gelek rokok cepat nih. Sebagai gini apa aja. Iblis kemudian ditanya, nek ono wong kuwi gak doyan mendem, yo ora ngamukan. Yo lo mak. Ayo, piye?
sihami iki jawaban iblis alladzi lam ukhti biha alladzi ahmi biha wa lam ukhti an-nisa sihami alladzi ahmi biha wa lam ukhti an-nisa. Jurus saya terakhir untuk memastikan dia harus mampir ke neraka adalah godaan lawan jenis. Kalau wong kuwi yo ora kedoyan, ora tau mendem, ora ngamukan, tapi kadengan. kata iblis, panah ini ketika saya lempar, menurut pengalaman iblis gak tahu mules, gak tahu nyimpang, selalu aktif. Maka betapa penting kita harus selalu meminta pertolongan Allah untuk selalu mendapatkan perlindungannya. Muka-muka kita selamat. Ya orang kita tidak tahu wong sembah. Kalau mana yang ulang-ulang ulang. Ini contoh Nabi itu jenengi Ramadan itu pada di antaranya adalah Syahrul Sabri. Ono jenengi Syahrul Muasa. Ini adalah bulan kebaikan. Ono gak wong biasanya belas gak tahu lakon nyati kan Ramadan mau apa gak tahu. Lho. Oke. Wong mau pengen berbuat baik di Ramadan itu banyak dan itu memang gawane bulan kan. Gawane situasi. Jenenge Syahrul Muasa, kata Rasulullah dalam satu khutbahnya yang kemudian disyarahi oleh para ulama, hai muasatil muhtajin ma tajudu bihi an-nafsu minal khairi wal fadli. Siapapun yang punya perasaan mampu untuk berbagi, entah itu berbagi apa saja, dia akan berbagi. Ya, bulan ini makanya dari kajian Nabi, hari ini giling-giling ini. Wah, itu betul-betul. Terus gak sudah kapan-kapan ya? Lo ya? Misalnya lo. Apa? Ya, puasa ya, saya bagus. Siapa tahu, walaupun nggak puasa tapi kamu sahur, niat lu dicatat baik pengeran. Mungkin niat itu, kau dua catatan diri, bagus ini, bagus. Saya nggak terus saya dulu ITM hari itu langsung mulai hari. Syahrul Muasa. Kata Rasulullah, beliau dawuh ini bahwa kalau yataraddadu ahadun minhum, yakni minan nas maksudnya, tidak ada satupun dari kita yang ragu untuk berbagi kebaikan. Coba bahasanya, fala yataraddadu ahadun minhum ma yajidu min nafsihi al-qudrah ala badli ma yaqdiru alaih illa fa'al. Tidak ada satupun dari kita yang punya perasaan, punya kemampuan untuk berbagi kecuali berbagi di bulan yang istimewa. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, ana uang ini sing yuwasi bimal. Ada beberapa orang itu di bulan Ramadan, lomane gak karuan. Duit jadi dempet. Duit jadi dempet. Sama 10.000, 20.000, 50.000 atau bahkan lebih. Sama nih. Ana sing yuwasi bil toham. Mungkin ngetokne duit di odo eman, tapi dia tidak eman untuk berbagi makanan. Gawe pola waktu akeh, digawe nang musala. Kata Rasulullah, ana maneh sing yuwasi bi fi'il khair. Ora tahu sapa masjid, wayah ngene iki sapa masjid. Kemudian lihat masjid sejine agak kotor, dia bersihkan. Karpete akeh lebune, akeh napa namanya bleduke disaponi, dikebuki. Fi'il. Ana maneh sing hanya menyambung silaturahim. Wa rabbi bisilah. Silaturahim. Gak tahu WA, gak tahu nyopo, abodo nyopo. Enak banget. Oh malah kata bagus.
Bersyukurlah kehadiran Allah Ta'ala jenengan sing bisa padha dulure kancane nek pas wayah karep. Kok selamat? Boten, itu tujuannya nek awakmu pancen sebenarnya oleh Allah Ta'ala akan diberi kemampuan lebih dibanding yang lain. Kok iso menungso kawan Allah Ta'ala kayak sakmene sing diilingi awakmu. Makanya Pak, lagi aku pasti anu wacanamu. Gini-gini ya Kak, iya khusus awam Bapak. Kan khusus ngomong sugih sak ono. Siapapun di antara kita yang diberi rezeki lebih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala nikmatnya itu dilipat gandakan. Bahkan rezekinya itu gampangannya duitnya itu amatnya kodoh ada kancang-kancang. Kancang nyambut gawe mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Untuk ekoyo katakan hanya sekian. Dia itu nyambut gawe paling 2 jam, 3 jam dapatnya bisa berlipat-lipat. Ono orang ini. Kata, bangga. Kata. Inna lillahi aqwaman wa khusuhum bin ni'am. Tapi mana ingat-ingat jenengan-jenengan yang diberi rezeki lebih ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. Wa yuqi'uha fihim ma badzaluha. Harus diperhatikan jenengan-jenengan yang hari ini kebetulan lagi di atas secara kualitas keuangan atau rezeki. Ingat-ingat, rezeki itu akan tetap berada di tangan sampeyan selama jenengan mau berbagi. Ma bazal tadi dari kajian Nabi, mau percaya kena, tak mau percaya kena mau bagi. Tapi itu Nabi ini sampeyan ya. Ma bazal fa idza mana'uha naza'aha minhum. Kok mulai gak gelem berbagi, siapapun di antara kita yang diberi kelebihan rezeki kemudian tidak mau berbagi, tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, kamu harus siap-siap bahwa rezeki ini akan segera dicabut oleh Allah Ta'ala. Naza'aha akan dicabut, fahawwalaha ila ghairihi, kemudian akan diberikan, akan diletakkan di tangan yang lain, yang siapa tahu dia lebih bermanfaat ketika memberikan rezeki. Makanya sama hati-hati. Ojo sampai awak kabeh sing duwe-duwe dina iki utawa rodok sugih atau bahkan sangat kaya kemudian punya pedoman iki aku sugih mergo tak rewangi batil. Oh tidak bisa. Sing iso nyebabi awakmu duwe iku Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mughni, Ar-Razik, Al-Wahhab. Maka Allah juga akan sangat punya kemampuan untuk mencakup itu semua dari tangan kami. Makanya muga-muga awake dhewe iso madhep nek pengiran ketika nikmat itu ada di tangan. Aja sampai koyo yang didhawuhkan oleh para ulama, di antaranya adalah Shahidul Hikam, beliau mengatakan nek awake dhewe gak iso madhep nang pengiran pas nalika enak, maka Allah akan memaksa kamu menghadap kepada Allah, mendekat, ingat dengan Allah ketika kamu susah. Na'udzubillah min. Ojo sampai kowe kelingan pengiran pas susah. Uzkurillah fis-sarra. Kamu harus selalu ingat kepada Allah ketika bahagia, yaitu kafirullah. Maka kamu akan mudah mendapatkan solusi ketika kamu mendapatkan satu masalah. Jadi ini pas seneng, kowe kudu cedhek pengiran. Mergo wong seneng itu berarti nek ngenteni susah. Ana wong musuh weneng terus. Maka usahakan ketika kita lagi seneng ilmu pengiran. Idza lam yubbilillahu 'alaika idza lam yubbilillahu 'alaika bi mulaqatil ihsan, ketika Allah tidak tertarik untuk membuat kami dekat. Ketika nikmat ada di tangan, maka
kamu akan dijerat dengan namanya salah siling imtihan, cobaan yang bertubi-tubi yang membuat pada akhirnya kamu terpaksa-paksa sender malih sopo masjid Quran musus berduken matang sender ini terpaksa merdemeknya. Kan kalau kami saja ini berdukennya tipis-tipis karena Ramadan kemarin sempat kami pegang kan. Ramadan tahun ini dipegang lagi. Usahakan besok jangan nunggu Ramadan supaya Qurannya gak kaget. Moga-moga apapun situasi kita, moga-moga kita selalu ditakdirkan untuk memiliki kesempatan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat-saat yang sangat istimewa ini kita juga jangan sampai lupa untuk terus mendoakan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Moga-moga dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, dan moga-moga keluarga kita benar-benar keluarga yang langsung mendapatkan penataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belah belum itu perlu matur kata-kata, pokoknya kumpul sama kabeh kan saksikan terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sehat, dengan panjang yuswa, rezeki manfaat, barokah, manfaat tuh manfaat itu benar-benar peruntukannya benar-benar bisa sampean gandakan di hadapan Allah. Barokah muga-muga masih mokokne tapi terus mudah Allahumma amin. Aku dapatkan duit kan aminmu untuk bandar ya? Melas tenang beneran. Enggak lah, muka-muka paling gampang sama paling rezeki. Kalau kita namun bisa keluarga setiap kali terakhir kalau namun kita tidak gunakan muka-muka Kabupaten Ponorogo S2 menjadi kabupaten yang apa tadi? Hebat, apa mau? Hebat dan hebat dan bermartabat. Dan moga-moga para pemimpinnya selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati, wakil bupati, semua aparatnya yang ada, semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ya Pak, sama milih pengiran ini penting Pak. Sok-sokan molak kayak. Tapi benar-benar lo bisa seneng, lo bisa cacat. Artinya tidak ada. Sebetulnya apapun yang bisa kita tampilkan secara penampilan kita itu semuanya penilaiannya sangat tipis, tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan. Makanya moga-moga Pak Giri sesuai dengan janjinya sesuai. Pukulan itu loh, pukulan itu semakin kira-kira saudara Giri. Saya itu masya Allah, kalau ini kakak Iwan, ini jadi praktis sih. Gak juga ya, paling Bupati Ponorogo, karena fokus melas. Senang awak mas, saya itu. Kalau mau bolak-balik berbudi-budi cerita, ya di Ponorogo ini atau di kesempatan di mana-mana. Kalau ini cukup ada Pak Giri dan benar-benar betul semua itu. Saya itu, ini kan Tenggandara loh itu. Tenggandara ngopi yang mau cedok. Terus ini dengan terus ngomong santai. Apa-apaan gitu. Dua ya, orang santri malah numpak masalah bisnis, kiai ini kan numpak ekonomi. Tapi bukan apa-apa. Dari situlah awal kenal bola dan kemudian demen bola kali saudara Giri. Saya itu saudara Giri ini, Gus, ini dari selamatan. Pulau Kenjoli pedet Gus. Gak usah betul, bahasanya apa? Pulau Kenjoli pedet Gus. Gak usah sakit. Betul. Teko tenan. Yo nggo pedet tenan. Ya, itu kan cerita itu luar biasa. Untuk paling panjang umur, ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Lan terus kompak Pak, seman terus kompak. Bu Wakil Bupati, apapun ya, jadi politik itu semua tapi tetap usahakan kekompakan. Ngerti? Mereka al-ulfah itu, nyebabi barokah. Tapi al-furqah itu nyebabi syakawah. Yang terus syakawah gitu. Celoko. Barokah ini menundai kebagusan. Jadi moga-moga semua saja, ya masyarakatnya, ya para pejabatnya, moga-moga memiliki kekompakan untuk Ponorogo yang hebat, bermartabat, dahsyat, penuh berkah. Ngapunten yang agung, ngapunten saestu, ngapunten dina-dina akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.